perkembangan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat. Alhamdulillah, solusi tak ada di dalam Al-Quran yang kita percaya. Yuk bangkitkan ekonomi dunia, bersamanya kita pasti berjaya. Rapatkan barisan, buat kesepakatan seluruh muslimin muslimat dunia. Luruskan niat, raih kemenangan, satukanlah umat, insya Allah kembali jaya. Bersama Dinar Khairul Rozikin kita percaya dan makin yakin, simpan amankan, muliakan, menyongsong zaman keemasan. Sambut era kebangkitan umat, bersatu kita pasti berdaya. Mulakan tegak terus semangat, siarkan ke penjuru dunia. Bersama Dinar Khairul Rozikin, warzuqna wa anta khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Etowardana. Aku Billy Joava. Aku Ratu Isyal Nurazara. Saya Dini Aminarti. Nah, saya punya kabar baik nih untuk kalian semua yang ingin menabung untuk masa depan. Dinar Khairul Rizkin adalah solusinya. Bayangkan, dengan kalian menabung di sini, ini salah satu contohnya, ya. Kalian bisa menggapai mimpi besar kalian. Seperti pendidikan anak, umroh bersama keluarga, rumah idaman, kendaraan impian, bahkan masa tua yang tenang dan bahagia. Kebayangkan gimana anak-anak dan juga pasangan kalian bisa tersenyum bahagia. Dan kebayangkan bagaimana bahagianya menabung yang kita bisa simpan ini benar-benar lama, dihargai sangat tinggi, seperti buyback-nya ketika sudah waktunya dibutuhkan. Nah, Dinar Khairul Rizkin ini juga mendekatkan kita kepada sunnah. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ya, desainnya ini bisa ada desain kaligrafi, pintu Ka'bah, terus juga ada ayat kursi. Pokoknya keren banget deh, benar-benar modern ya, dan mendekatkan kepada sunnah tadi. Benar-benar unik dan memang Masya Allah bagus banget. Dan aku juga mau kasih tahu kalian, biasanya kalau kita bayar zakat itu, kita pusing. Gimana sih cara ngitungnya? Nah, ini solusi juga nih. Untuk menjalankan sunnah dengan 20 dinar, kalian bisa bayar dengan setengah dinar. Nah, raih impianmu dengan menabung di Dinar Khairul Rozikin. Saatnya emaskan impianmu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, para pensyiar dinar, para pecinta dinar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah bagi kita semua ya, dalam hari puasa kita yang ke berapa ini sekarang? Yang ke 11 ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan puasa kita menjadi puasa yang muntijah, puasa yang produktif, puasa yang menghasilkan ya, dan puasa yang melahirkan ketakwaan. Amin, Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan sama-sama berbincang tentang perhitungan zakat ya, perhitungan zakat yang merupakan satu kewajiban ya bagi kita para pensyiar dinar ya, para pemilik dinar ya, bagi mereka-mereka yang punya emas ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34 ya. Coba kita lihat dulu ayatnya. At-Taubah ayat 34 ya. Nah, ini kita lihat At-Taubah 34.
Nah, ini dia ya. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman ya, dengan latar belakang cerita orang-orang alim dari Yahudi dan rahib-rahib yang Nasrani yang eh, banyak makan ya harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah ya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah ya, bagi mereka-mereka yang menyimpan emas dan perak ya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tapi tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim ya, maka kabari dengan berita gembira ya. Berita gembiranya apa? Fabashshirhum ya bi'adzabin alim, dengan azab yang amat pedih. Nah, maka kita tentunya takut ya dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita semuanya ya pada petik lalai atau lupa atau tidak ingat atau memang nggak ngerti ilmunya ya. Jadi wajib bagi kita ya, sudah menikmati keuntungan dinar. Nah, ini dinar ya. Ini saya pegang dinar berapa nih? Dinar 20 dinar ya. Sudah pegang keuntungannya dinar, udah tahu dinar harganya naik gitu kan, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Aduh, Masya Allah ya. Aduh, cantik banget ya. Nah, ini nih cantik betul ya. Masya Allah. Udah pada punya belum nih 20 dinar ya? Nah, dari 20 dinar dikeluarkan setengah dinar. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Jadi berapa banyak yang kita keluarkan ya? Nah, keluarlah ya akhirnya perhitungan 2,5% itu dari hitungan ini 20 dinar ya. Kita lihat ya 20 dinar ya, dari 20 dinar ya, insya Allah semuanya bisa punya 20 dinar, amin Allahumma amin ya. Nah, sekarang yuk sama-sama kita masuk ke materinya ya. Siapa saja yang hadir, coba saya mau sapa dulu ini ya. Banyak ya yang hadir ya, Dwi Anjani, Vidyaska ya, kemudian Betty Marhati ya, kemudian Ismi Novi Haryanti ya, Bet ya, kemudian siapa lagi nih, Evawati ya, Masya Allah ya. Baik ya, sekarang memang hari Ramadan yang keberapa, ke-12 ya? Oh, saya biasanya pakai ini, pakai apa nih aplikasinya, aplikasi Muslim Pro. Nah, Muslim Pro itu biasanya pakai yang hitungannya Arab Saudi gitu. Jadi 13 Ramadan. Ternyata sekarang dia udah update ya. Nah, sekarang biasanya saya kurangi 1 ya. Berarti sekarang udah 12. Makasih yang ingetin tadi ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, yuk sama-sama kita masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Zakat bagi pemegang dinar ya. Saya kasih penekanan khusus ya, bahwa ini adalah materi yang kita khususkan ya bagi teman-teman semuanya para pemegang dinar. Oh ya, udah berapa yang hadir? 147 ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini kita bisa save ya apa materinya atau link YouTube-nya ya, bagi yang belum hadir itu bisa melihat berikutnya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kita masuk di materinya ya. Pertama ya, teman-teman semuanya, manfaat zakat tentunya ya. Zakat itu bukan hukuman, bukan beban, bukan ketidakuntungan ya. Tapi zakat itu adalah penyuci harta ya, penjaga keberkahan dan distribusi ekonomi ya. Jadi penyuci harta ya. Jadi zakat ini bukan sama sekali hukuman dari Allah gitu kan. Jadi kita pegang zakat itu pegang emas, karena kamu pegang emas maka kamu dihukum gitu, enggak ya. Karena kamu pegang emas maka kamu punya beban gitu kan, harus keluar 2,5%, enggak begitu ya. Juga ya gitu kan, dari 20 dinar harus dikeluarkan setengah dinar, berarti kan setiap tahunnya uang saya gitu kan bakal turun dong gitu ya. Ya, dinar saya bakal turun, enggak dong ya, enggak sama sekali ya. Tapi zakat itu adalah penyuci harta kita. Jadi harta kita yang mungkin gitu ya tercampur dengan harta-harta yang nggak bagus gitu ya, maka nanti dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kan kita nggak tahu nih teman-teman semuanya ya, di dunia yang sekarang ini ya, kita nggak ngerti gitu kan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW ya, digambarkan tentang akhir zaman, orang-orang bahkan ahli ilmu sekalipun itu bisa terkena debunya riba. Nah,
Jangan-jangan ya kita ya udah pakai rekening bank konvensional gitu kan, udah kita dapetin kena bunganya segala macam. Nah, kita cuci yuk sama-sama. Ya, kita cuci bahwa zakat adalah penyuci harta. Ya, kemudian ada juga misalnya kita dapetin harta dari apa? Dari manipulasi, kemudian laporan keuangan yang nggak benar gitu ya. Kemudian juga mungkin ada bohong-bohongnya sedikit ketika kita berjualan gitu ya. Nah, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan enak malah jadi. Ya, kita senang. Alhamdulillah ya. Jadi harta kita jadi harta yang bersih ya. Ini adalah laundry ya. Saat-saat cuci-cuci nih ya. Ini bukan cuci uang kayak pencucian uang itu ya. Pencucian uang. Ini dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian yang kedua, penjaga keberkahan ya. Jadi dengan zakat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya, dijaga oleh Allah keberkahannya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadah ya, bertambah ya, bertambahnya berlimpahnya manfaat gitu dari harta tersebut ya. Jadi ada penjaga keberkahan. Zakat itu penjaga keberkahan kita. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi ekonomi ya. Kita membagikan ekonomi ini kepada orang yang tidak mampu, bahwa dari setiap harta kita itu ada hak orang lain. Ya, jangan sampai kita ambil semua. Ya, jangan sampai kita memakan harta orang dengan zalim. Ya, karena itu harta orang. Ya, dari sebagian dari dinar ini, ya teman-teman semua ada yang harus dipotek nih, ya. Harus dipotek karena itu harta orang lain. Ya, tapi malah senang. Ya, Imam Syafi'i pernah dalam satu riwayat ya, beliau itu nggak punya emas gitu, terus kemudian tapi pengen sekali melaksanakan zakat emas, akhirnya beliau beli gitu kan ya, beli emas itu. Nah, ketika beli emas itu ada rasa bagaimana ketika di emas itu ternyata ada bagian dari harta orang lain. Oke. Berikutnya, nah, logika ekonomi zakat untuk distribusinya ya, tanpa zakat itu akhirnya harta tuh menumpuk teman-teman ya. Jadi kalau tanpa zakat itu harta numpuk di mana? Di orang-orang kaya, ya, orang-orang yang bermampu. Orang-orang yang nggak mampu akhirnya nggak dapat harta. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jangan sampai harta itu menumpuk pada orang-orang kaya saja di antara kalian. Ya. Kemudian yang kedua, terjadinya kemiskinan abadi. Ya, mohon maaf ya, kita pakai bahasa rambunya ini ya, keterangan tentang adanya ketidakkayaan ya, yang abadi akhirnya ya. Makanya yang kita harapkan adalah tidak ada lagi kemiskinan kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesenjangan ekonomi kalau nggak ada zakat ya. Akhirnya terjadinya disparitas antara orang-orang kaya dan orang-orang yang tidak kaya ya, dan itu menimbulkan pergesekan apa ya, orang-orang yang nggak kaya itu jadinya rasanya ya terjadilah kriminalitas dan seterusnya ya, hal-hal yang nggak jujur itu ya. Nah, dengan zakat akhirnya apa yang terjadi? Harta berputar ya. Dengan zakat, nah ini nih contohnya misalnya emas kita ini kan, emasnya kita simpen nih teman-teman semua. Akhirnya ini harta nggak berputar kan, tapi ketika kita keluarkan 1/40-nya akhirnya harta jadi berputar ya. Nah, itu logika ekonominya. Kemudian yang kedua, daya beli jadi naik. Ya, jadi masyarakat, orang-orang yang nggak punya itu akhirnya mereka juga bisa punya di hari Lebaran, ya, terutama minimal banget ya, pada saat hari Lebaran tuh semua orang harus punya daya beli, mereka punya purchasing power, ya, buying power, ya, kekuatan untuk membeli sesuatu. Nah, kemudian berikutnya adalah ekonomi jadi sehat, ya. Nah, jadi dengan zakat ekonomi itu jadi sehat, ya. Kemudian, nah, apa itu zakat? Secara bahasa, ya, zaka itu pernah nggak teman-teman dengar ya? Ini asal kata zakat itu jadi akhirnya tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan, ya. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi zakat ini asal katanya dia adalah suci. Kemudian juga zakat, ya, bertumbuh. Nah, jadi bersih dan bertumbuh. Itu secara bahasa. Artinya sebenarnya ini manfaat dari atau filosofis dari zakat itu sendiri tidak ada yang berkurang, malah bertumbuh karena namanya zakat. Nah, Allah loh yang pilih nama zakat ini ya. Kemudian secara syariat adalah bagian harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu jika sudah memenuhi syarat. Itu secara syariat ya. Jadi bagian harta tertentu ya. Nah, kemudian dalil kewajibannya adalah khuz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, inna salataka sakanun lahum. Surat At-Taubah 9 ayat 103 ya. 9 ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya. Ambillah zakat ya. Coba kita lihat ayatnya ya, 9 ayat 13 ya.
Sorry, 103. 9 ayat 103. Ya. Jadi khuz min amwalihim. Ambillah zakat. Nah, jadi ini dalilnya kuat sekali ya. Artinya tuh ya bukan cuma sekedar mengeluarkan sebenarnya malah. Ya malah ambil zakat itu, ya. Ambil khuz. Khuz ini adalah dia mengambil. Ya, bukan orang sukarela sebenarnya gitu ya. Makanya pernah terjadi peperangan kepada orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Ya, karena memang perintah dari Allahnya tuh khuz. Ya, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Untuk apa? Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Wassalli alaihim, dan mendoalah untuk mereka, ya. Dan akhirnya kita didoakan oleh para amil. Ini juga menjadi dalil bahwa pelaksanaan ya zakat itu sebaiknya melalui amil, ya. Karena amil yang akan memberikan doa, ya. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita menyalurkan sendiri, kita nggak dapat doa dari amil, gitu ya. Nah, tapi boleh, ya, nanti kita lihat materinya, ya. Boleh juga menyalurkan sendiri. Nah, itu zakat, ya. Syarat umum wajib zakat pertama muslim, ya. Ya, jadi yang ini kewajibannya bagi muslim. Yang kedua, kewajiban yang kedua adalah ya dia hartanya penuh, ya. Harta penuh itu dikuasai 100%. Contoh, waktu itu ada yang nanya, Pak Nas, kalau saya punya emas yang digadaikan, ya, digadaikan di pegadaian atau di bank, itu saya zakatin nggak? Nah, berarti kan dia nggak masuk syaratnya, ya. Berarti harta dia bukan dimiliki penuh, harta dia dimiliki juga oleh orang lain. Nah, di sini yang dizakati itu adalah harta penuhnya dia, harta bagiannya dia, begitu, ya. Jadi yang memang dimiliki 100%, ya. Kemudian yang ketiga adalah mencapai nisab. Ya, mencapai nisab. Apa itu nisab? Nanti kita akan terangkan di slide berikutnya. Jadi ada nisabnya. Jadi bukan semua harus membayar zakat, enggak. Ya, ada takaran tertentu, ada ukuran tertentu orang-orang yang wajib membayarkan zakat. Ya, kemudian yang keempat adalah berlalu 1 tahun. Ya, berlalu 1 tahun. Atau haul. Jadi haulnya itu telah berlalu 1 tahun. Nanti kita akan simulasi ya, teman-teman, ya. Nah, kecuali zakat pertanian. Zakat pertanian itu pada saat dipanen, ya. Pada saat dipanen. Oke? Nah, ini ya, muslim harta penuh mencapai nisab dan berlalu 1 tahun atau haul. Nah, biasanya kita selalu bicaranya tuh nisab dan haulnya. Nah, cuman di sini tambahin ya dengan pemahaman bahwa dia harusnya harta penuh. Oke, nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal harta yang terwajib zakat. Ya, jadi batas minimal dari harta tersebut. Nah, contohnya ini ukurannya ya. Emas itu 85 gram emas murni, 24 karat. Ya. Jadi 85 gram emas murni. Kalau emas murni sekarang itu harganya 3 juta, berarti kalau 85 gram itu 255 juta sekarang. Ya. Nah, seperti ini. Ini yang di sini kan kelihatan ya di sini ya. Nah, ukurannya nih ya. 85 gram. Ya, 20 dinar atau 85 gram. Sengaja kita buat pecahan 20 dinar supaya memang untuk menjadi ukuran bahwa ya 85 gram emas murni ya itu adalah menjadi ukuran nisab zakat, ya. Berikutnya adalah perak. Nah, kalau seandainya ukuran kita nggak pakai emas, itu bisa juga pakai perak, ya. Perak itu 595 gram. Hari ini harganya lebih kurangnya 60.000 ya. Nah, di sini itu bisa ya 31 juta ya. Jadi 595 gram itu sudah masuk ke nisab ya. Yang berikutnya adalah uang. Nah, kalau uang itu setara 85 gram emas. Ya. 85 gram emas murni. Nah, baru-baru aja Basnas itu mengeluarkan edaran ya atau surat ketetapan atau apa ya, Basnas ya. Kita sih termasuk bagian dari Basnas ya. Kita termasuk bagian dari Basnas, dan alhamdulillah kita mendapatkan 3 penghargaan ya, pelapor terbaik, penyalur terbaik ya, dan juga pengumpul terbaik ya. Nah, teman-teman semua, Basnas itu baru-baru aja itu mengeluarkan apa bahasanya SK ya, bahwa karena harga emas udah ketinggian ya, maka ditetapkannya tuh bukan 24 karat tapi 14 karat. Mohon izin yang ini saya agak kaget gitu ya. Agak kaget karena belum pernah terjadi sepanjang sejarah gitu kan, ukurannya dikurangi dari emas murni
ya. Nah, maka teman-teman semuanya, saya secara pribadi ya nggak bisa pakai ukuran itu. Nah, ini untuk membuktikan sebenarnya ketidakberhasilan sistem uang fiat, ya. Uang fiat itu kan dia uang yang ya let it be. Kalau fiat itu ya biarkan aja gitu harganya, bergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadapnya, ya. Jadi emas itu ukurannya adalah 85 gram emas murni. Nah, sekarang silakan teman-teman berhitung apakah ada hartanya gitu yang terkumpul selama 1 tahun itu sudah mencapai 255 juta rupiah. Kalau kurang dari 255 juta rupiah, ya, maka dia tidak terkena wajib zakat. Ya, maka materi ini bukan untuk Anda, ya. Nah, tapi kalau mau belajar, nggak apa-apa belajar. Doa, menjadi doa, mudah-mudahan saya insya Allah menjadi penyalur zakat atau pembayar zakat. Ya. Nah, tapi kalau seandainya Anda sudah masuk di angka 255 juta, maka sudah terkena tadi tuh. Ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Kalau nggak dikeluarkan, ya, maka fabashirhum, akan diberikan kabar gembira bi'adzabin alim. Akan dapat azab. Ya. Nah, jadi teman-teman semua yang merasa dinarnya itu sudah terkumpul selama 20 dinar, perhatian ya. 20 dinar, 85 gram emas, yuk sama-sama kita ikuti materinya. Berikutnya, nah, zakat emas. Jadi zakat itu ada beberapa, teman-teman semuanya. Saya nggak bahas semua, ya, hanya beberapa zakat aja. Zakat emas, zakat uang, zakat perdagangan, nanti kita akan bahas, ya. Nah, sekarang zakat emas dulu. Rumus dasarnya adalah jika total emas murni lebih 85 gram emas, 85 gram, maka zakatnya adalah 2,5%. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi, ya, dari 20 dinar keluarkan setengah dinar. Ya, artinya dia adalah 1/40-nya atau 2,5% kalau di persentase. Ya, nah, jadi teman-teman semuanya, ya, ini kalau dia sudah mencapai satu tahun, ya. Coba sebentar ya, kita coba hitung-hitungan dulu ya. Nah, kalau dia sudah mencapai 1 tahun, oke, kita masuk ke hitung-hitungan ya. Nah, coba hitung-hitungannya begini, ya. Jadi misalnya teman-teman semuanya, ya, ini 1 tahun nih. Nah, ya, ini berlalu 1 tahun. Ya, dia ngumpulin nih setengah dinar, 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 5 dinar. Nah, sampai sini ini belum, ya, belum mencapai 20 dinar. Nah, sampai di titik ini, misalnya nih, dia, ya, sampai di titik ini dia mencapai 20 dinar. Wah, alhamdulillah, gitu ya. Uang saya sekarang sudah mencapai 20 dinar. Gitu ya. Nah, 20 dinar atau senilai 255 juta rupiah hari ini. Lebih kurang ya, 3 jutaan. Ya. Kalau pakai ukurannya dinar khairul razikin, sekarang berapa dinar khairul razikin itu? 1 gramnya 14.395 dibagi 4,25 3387 ya. 3.387 untuk DKR ya. Untuk DKR. Jadi kita ukurannya ya ukuran DKR, karena Anda emas yang disimpan adalah DKR, ya pakainya emas DKR. Kalau emasnya yang disimpan Antam, pakai harga Antam untuk dirupiahkannya ya. Nanti kita simulasi. Nah, jadi teman-teman semua, ya, ini ya, ini saya pakai warna merah. Nah, dia ini ngumpulin sampai sini dia belum masuk haul. Nah, terus kemudian dia nembus ke sini. Nah, mulai nih perhitungan haulnya dimulai dari ketika dia punya 20 dinar. Nah, di tengah perjalanan dia nambah nih. Nambah setengah dinar, nambah 1/4, nambah 4 dinar, nambah 3 dinar, sampai kemudian misalnya katakanlah di sini terkumpul 30 dinar. Ya. Nah, di sini kita lihat terjadinya kenaikan. Nah, jadi dia udah mulai nih. Masuknya di sini katakanlah di sini Januari 2025. Yang ini Januari 2026. Ya. Maka yang dihitung adalah 30 dinar ini dikalikan 2,5%. Nah, coba kita hitung ya. 30 dinar, ya. Ya, 30 dikali 14.395 dibagi 40. 10 juta
10.796.000 rupiah. Inilah zakat yang harus dikeluarkan, ya, bagi yang jurninya seperti ini, ya. Sekali lagi, jurni ini adalah, ya, jurni orang-orang yang dia, ya, ngumpul-ngumpulin gitu kan sampai terkumpul 20 dinar, ya. Lalu kemudian setelah 20 dinar, dia perhatikan, Anda makanya harus punya saldo atau harus punya catatan. Anda sekarang udah punya berapa? Nah, sampai akhirnya gitu ya, setelah 1 tahun, udah mulai meningkat, maka dikeluarkanlah dari 30 dinar ini, dikalikan 2,5%, ya, kemudian dikalikan dengan harga dinar hari itu. Harga jual ya, bukan harga buyback. Harga jual. Kenapa? Karena dia menikmati harga jual ini, bukan harga buybacknya. Oke? Harga jual, bukan harga buyback. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ustaz, kalau 20 dinar itu kecil-kecil dengan pos berbeda-beda, ada dari amanah ortu buat haji ade, ada untuk umroh, untuk kematian, itu di mana? Tetap kena. Ya, kenapa? Walaupun dia ada pos-posnya, ya, dia dihitung sebagai harta total. Ya, sebagai harta total. Walaupun itu untuk tabungan, ya termasuk, ya. Ya. Menghitung 1 tahunnya itu dari pertama kali beli dinar, bukan ya. Menghitung 1 tahunnya itu dari pertama kali sudah terkumpul 20 dinar. Ya, untuk yang bertanya, dihitungnya dari kapan? Dari saldonya mencapai 20 dinar. Anda harus tahu itu 20 dinar itu Anda kapan? Ya. Nah, yang paling gampang sebenarnya Ramadan. Ya, kalau seandainya Anda tuh Ramadan saya terkumpul, ya. Nah, kalau saya pribadi, saya bayar zakat pribadi dan keluarga saya dan istri itu di bulan Ramadan, dan ada zakat perusahaan. Ya, zakat perusahaan yaitu dinar khairul razikin, kan ada zakatnya juga. Nah, dinar khairul razikin itu, ya, itu dia per 3 Zulhijjah, ya. Jadi kalau untuk dinar khairul razikin itu PT-nya itu 3 Zulhijjah. Saya pribadi itu tunaikannya itu ya di lebih kurangnya di antara 15 sampai 20 Ramadan. Oke. Zakatnya berarti harga beli konsumen atau harga buyback? Harga beli konsumen, bukan harga buybacknya. Jadi harga konsumen. Ya, patokannya adalah harga konsumen. Oke. Berikutnya sudah masuk nisab tapi belum haul. Nah, yang seperti ini ya. Jadi nisab 20 dinarnya udah tercapai, tapi belum haul. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang ya kita masuk ke materi berikutnya ya. Bagaimana kalau karatasenya berbeda? Jadi karatnya itu berbeda. Jadi bukan 24 karat, tapi 18 karat, 22 karat gitu. Itu dikonversi dulu ke 24 karat. Contohnya, dia punya 10 gram emas, tapi 18 karat. Ya, 18 karat. Terus bagaimana? Dikalikan dulu. Rumusnya itu, 18 karat itu dikali adalah 75%. Untuk rumus ini rumusnya. Silakan teman-teman mungkin bisa di screenshot. Kalau 24 karat 100%, 22 karat 91,6%, 21 karat 87,5%, 18 karat 75%. 17 karat 70,8%, 16 karat 66,7%. Oke. Nah, jadi ini kita konversi dulu. Misalnya Anda punya emasnya itu 100 gram ya, tapi dia itu 16 karat. Berarti cuma 66,7 gram aja itu. Ya. Ya, seperti itu. Walaupun akhirnya ya sebenarnya itu untuk ngitung nisab aja sih. Ya, untuk ngitung nisab. Yang dikeluarkannya tetap sama, yaitu saldonya, ya, saldo, ya. Nah, makanya nanti contoh ya, misalnya dia punya sebentar, ya, 50 gram 24 karat. Kemudian dia punya juga 20 gram 22 karat. Misalnya ya. Kemudian dia punya yang 10 gram 18 karat. Maka yang ini berarti 50 dikali 100% sama dengan 50. Kemudian yang ini 20 dikali, nah kita lihat rumusnya tadi 22 karat berapa? 91,6.
91,6%. Kemudian ini 10 kali ya 18 karat. 18 karat berapa? 75%. Ya. Oke, kita hitung ya. Makanya ini akhirnya kita udah harus hitung-hitungan banget nih. 20 kali 91,6%. 18,32. Terus 7,5. Tambah 7,5 tambah 50. Total ini berarti 75,82 gram. Ya. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung lagi, dia punya 15 gram lagi yang 24 karat. Ya, berarti ini tambahin 15. Nah, berarti dia 90,82. Dikalikan 2,5%. Sama dengan 2,2705 gram. Ya, ya. Nah, ini setara dengan harga dinar 3.387 ya juta. Kalau ini jenisnya adalah jenis dinar khairul razikin. Ya. Tapi kalau jenisnya yang antam, maka Anda lihat harga jual antam. Cuma kan harga jual antam pakai yang mana nih? Sebisa mungkin kalau Anda coba lihat www.antaremas.com. Ini kalau untuk ukur yang emasnya emas antam, ya. Cuma kalau seandainya Anda mau rata-ratakan gini juga ya udah nggak apa-apa. Ini kan dikalikan berarti 6 juta nih, ya. 2,2705 dikali 3.387, 7,69 juta rupiah. Nah, yang dikeluarkan dalam bentuk apa? Karena kita di Indonesia ya nggak apa-apa, keluarkannya dalam bentuk rupiah aja, ya, dalam bentuk rupiah. Oke, sambil saya baca-baca nih, Ustadz, uang zakatnya dikeluarkan dari dana cash yang kita punya atau DKR-nya dijual dulu baru dikeluarkan untuk zakat? Ini tadi ya pertanyaannya, dari dana ya cash yang kita punya. Makanya nggak usah semua, ya, Anda ketika beli dinar itu harus punya tanggung jawab pribadi. Bahwa saya ketika punya dinar, ya, maka saya juga harus punya uang untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam bentuk uang aja, ya. Daripada dijual lagi gitu ya. Oke. Ustadz, saya ada dinar dan logam mulia. Apakah sama perhitungannya? Itu tadi ya. Jadi misalnya nih, ini katakanlah ada 20 dinar khairul razikin. Kemudian ada 100 gram antam. Ini ya. Nah, ini tinggal lihat di daftar harganya. Yang ini daftar harganya kan ya langsung nih. Kita lihat langsung di website-nya Magnet Rezeki kan, website Dinar Khairul Razikin. 20 dinar itu harga jual konsumennya adalah 287 juta. 989. Ya, ini 20 dinar. Nah, 10 gram antam. Nah, 10 gram antam kita lihatnya di antaremas.com. Jangan di antam karena itu kan kalau antam kan harganya itu harga patokan aja. Nah, kita lihatnya di, sekali lagi, ini antaremas.com. Karena menurut saya ini yang paling mendekati real ya, harga pasar dunia. Nah, kalau 100 gram emas itu dia di harganya 312. 700. Maka harta yang dia miliki adalah ya, kan beda nih, berarti harga antam beda, harga dinar beda, ya. Coba 287.989 ditambah 312.700. 312.700. Betul ya? 600 juta 689 dibagi 40. Ini berarti pengeluar zakatnya adalah sebesar 15.017.225. Inilah zakatnya. Ya, bisa jelas ya. Apakah tabungan rupiah di bank juga termasuk yang wajib zakat? Oke, sekarang kita tambahin nih. Ya, masuk materi lagi ya. Jadi, zakat uang.
Nah, jika total tabungan selama 1 tahun itu nilainya lebih dari 85 gram emas, maka zakatnya juga keluar sebesar 2,5%. Contoh, harga emas itu 3 juta 1 gram. Nisabnya kan 250 juta. Jika saldo sudah lebih dari 250 juta dan tersimpan selama 1 tahun, maka zakatnya 2,5%. Nah, ini untuk zakat uang. Oke, kita tambahin dari yang tadi. Contoh, ini dia zakat emasnya. Ini emas. Kemudian dia punya duit juga di bank itu sebesar 2 miliar. Misal ya, amin, kobul ya, 2 miliar. Ya, 2 miliar. Nah, 2 miliar ini kan berarti udah lebih dari 255, maka langsung dikalikan 2,5%. Saldo. Jadi yang dihitung saldonya. Ya, dihitung adalah saldo. Ya, 2 miliar dikali 2,5 berarti berapa tuh? Ya, 2 miliar dibagi 40. 50 juta. Nah, ini 50 juta. Maka kita udah punya 2 nih. Ini nomor 1, ini nomor 2. Zakat emasnya sebesar 15 juta, zakat uangnya sebesar ya 50 juta. Berarti total berapa tuh? Ya, 65 jutaan. Oke, sekarang kita masuk ke kategori zakat yang lain, yaitu zakat apa? Zakat perdagangan. Ternyata dia punya toko, ya kan? Dia punya toko nih di satu toko gitu ya. Dia punya toko di Mangga 2 misalnya. Nah, maka yang dihitung apa? Nah, ini yang dihitung stok barang berapa, piutang lancar berapa, uang kas berapa, kemudian dikurangi utang atau amanah jatuh tempo. Total bersihnya dikalikan 2,5%. Contoh, ya. Kita lihat ya. Nah, ini sekarang masuk lagi satu perhitungan dagang. Oke, stoknya katakanlah ini properti nggak dihitung ya. Ya, teman-teman semua. Jadi kalau kita dagang nih, kita punya toko, kemudian kita punya apa namanya tuh propertinya. Nah, propertinya nggak dihitung. Yang dihitung itu gitu ya adalah stok barangnya. Ya, stok barang kita. Ya. Nah, stok barangnya berapa? Katakanlah harganya stok barang ini pas dihitung-hitung gitu kan ada komputer Dia bisnisnya bisnis IT. Nah, barangnya itu komputer, internet, apa segala macam yang mau dijual sama dia. Ternyata dia ada 750 juta. Kemudian dia punya piutang. Tapi ini piutangnya piutang lancar. Kan ada piutang lancar, ada piutang yang udah nggak bayar lagi tuh orang. Nah, yang lancar katakanlah dia ada 250 juta. Gitu ya. Kemudian ternyata dia punya amanah ke bank. Bank syariah lah gitu ya. Amanah ke banknya berapa nih? Ya. Amanah banknya ini dia katakanlah ada berarti minus nih. Dia ternyata masih ada amanah 500 juta ke bank untuk usaha itu ya. Kemudian uang kas. Gitu ya. Uang kas di berangkasnya si usaha itu ada 200 juta. Nah, ini tinggal ditambahin. Ya, berarti kan ya 1 miliar kurangi 500, 500 tambah 200, 700 juta. Maka dia keluar zakatnya adalah ya 700 dibagi 40, 17,5. Maka kita udah dapat yang nomor 3. Jadi ada 3 jenis zakat nih, ya. 1 ya. Nih 1 zakat emas, zakat uang, zakat perdagangan. Di total jadinya 15 tambah 50 ditambah 17,5. Total lebih kurangnya 82 ya, 82 jutaan. Nah, begitulah caranya. 82 jutaan. Inilah zakat yang harus dikeluarkan oleh si orang tersebut. Kalau misalnya dagangnya dagang dinar, ya stok barangnya. Ya. Ya, jadi stok barangnya apa? Oh, stoknya ternyata emas. Tokonya toko emas. Tokonya toko dinar. Ya, yang dibayar apa? Ya, yang dibayar adalah saldo emasnya. Oke. Apalagi mengenai zakat uang. Jika misalkan uangnya 1 M tapi diinvestasikan lagi, bagaimana perhitungannya Ustadz? Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Uang yang diinvestasikan ya itu termasuk zakat perdagangan.
uang yang diinvestasikan. Nah, dengan niatannya apa itu? Niatannya kan didagangkan kan? Nah, ketika didagangkan maka dia masuk ke dalam ya zakat perdagangan. Bisa jadi itu masuknya ke sini nih ya, ke uang kas. Uang kas itu kan bisa berupa uang kas di bank, uang kas di portofolio saham gitu ya. Stok dinarnya 150 dinar per 31 Desember. Berapa zakatnya? Nggak ada amanah, nggak ada kas. Ya tinggal kalikan ya. Ya ini ada yang nanya ya, 150 dinar dibagi 40, berarti 3,75 dinar. Iya, untuk tadi ada yang nanya, dia punya 150 dinar. Maka ini tinggal bagi 40. 2,5% tuh gitu ya. Berarti 3,75 dinar. Berarti ini tinggal dikalikan ya harga hari ini 3,75 dikali 3387 12.700.1.250. Inilah zakatnya bagi toko emas yang punya saldo 150 dinar. Oke. Izin tanya, bagaimana menghitung zakat yang sebagian sudah melebihi nisab dan sisanya untuk diperjualbelikan? Kalau ngitung nisab itu, kan udah ngitung nisab. Berarti kan harta kita tuh, gitu ya, harta tuh udah nyampur kan? Ya, maka Anda nisab itu untuk menjadi syarat bahwa Anda sudah terpenuhi zakat. Nah, besarannya digabung semua harta. Ya, digabung semua harta. Coba kita lihat contoh di sini. Ya, di sini udah masuk semua nih, ya. Misalnya nih, dinarnya itu cuma baru berapa? Dinarnya baru, katakanlah dinarnya baru 10 dinar. Ya. Kemudian uangnya, katakanlah 200, uangnya belum 200 juta. Uangnya baru 50 juta. Terus, harta bersih perdagangannya itu udah 600 juta. Ya, kalau kayak gini kan, ya, 20 dinar itu harga sekarang 142, 143 juta. Ya udah tinggal ditambah ini. Nah, yang ini belum masuk nisab. Yang ini belum masuk nisab. Ya kan? Yang ini sudah masuk nisab. Cuma kan dihitungnya total. Ya, yang dihitungnya tuh total 600 tambah 50 tambah 143. Berarti harta totalnya adalah 793 juta. Berarti dia sudah masuk nisab. Tinggal dikali 2,5% atau dibagi 40. Gitu ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan cara menyalurkan zakatnya tuh apakah harus melalui badan zakat atau boleh kita salurkan langsung ke orang? Nanti kita bahas yang ini ya. Sebentar. Maaf telat gabung. Yang telat gabung nanti ngelihat dari awal ya. Nanti akan ini ada rekamannya ya. Ini ada rekamannya karena saya nggak mungkin ulang dari awal ya. Pak Ustadz, kalau paket eksklusif bagaimana? Ya tinggal lihat aja harganya. Paket eksklusif. Paket eksklusif. Sekarang nih kan paket eksklusif dinar kan ini nih. Berapa nih harganya tuh? Sebentar, ini paket dinar eksklusif 1 set. Yang dihitung 230 jutanya. Nah, gitu udah. 230 juta itu udah masuk haul belum? Udah masuk nisab belum? Belum masuk tuh. Kalau cuma pakai paket eksklusif doang. Ya. Paket eksklusif kayaknya belum masuk tuh. Dia berapa dinar sih? 5 dinar. 4 dinar yang paling gede tuh ya. Berapa coba? Tanyain deh, paket dinar eksklusif berapa dinar totalnya? Pokoknya 20 dinar dia harus. 5, 4, 9, 9, 12, 14, 15. Iya belum masuk. Ya, 16 dinar ya. Makasih ya, Yusriati. Satu paket eksklusif 16 dinar belum masuk. Ya, oke. Pak Ustadz, bagaimana saya bayar kekurangannya? Waktu itu ada yang kasih tahu bayar zakat pakai harga BB. Oh iya, ya udah selisihnya dikit aja. Ya, bayar zakat itu pakai harga konsumen ya. Bukan pakai harga, jadi harga perolehan, bukan harga penjualan. Ya. Nah, sekarang yuk bagaimana kita menyalurkannya. Ini udah mulai banyak pertanyaan tentang
penyaluran. Zakat perdagangan, apakah total keuntungan tiap bulan harus dikeluarkan zakatnya, atau seperti yang saya paparkan tadi cara bayar zakatnya? Yang seperti kayak tadi, dia untungnya tuh nggak dikeluarkan. Yang dikeluarkan tuh adalah harta yang dimiliki oleh si perdagangan itu, minus properti. Ya, karena kalau propertinya gitu ya, ya itu, kecuali kalau properti adalah barang dagangan. Ya, contoh nih misalnya nih, Anda usahanya kos-kosan, ya, kos-kosan. Kos-kosan itu bayar zakatnya dari mana? Nah, untuk kos-kosan itu pendekatannya itu dari laba, ya, dari laba si kos-kosannya, ya. Jadi bukan dari si kos-kosannya. Ya, coba kita lihat ya. Zakat kos-kosan. Nah, jadi zakat kos-kosan itu dari hasil dari, ya, hasil produktif. Jadi bangunannya tuh nggak dizakati, tapi yang dizakati adalah hasil sewanya. Contohnya ya, misalnya nih, gitu ya. Ya, jadi kalau seandainya dia ini tadi saya tambahin ya, ya, dia punya harta 10 dinar, 50 juta, 600 juta, terus gitu kan, ya, dia ternyata punya hasil keuntungan dari kos-kosan, laba kos-kosan gitu ya, laba kos-kosan sebesar 100 juta. Jadi labanya dihitung semua nih. Laba bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu kan. Pasti total 100 juta. Nah, dia dimasukin ke sini. Berarti uang totalnya dia adalah 893 juta hartanya. Oke, laba kos-kosan itu sudah dikurangi pengeluaran ya. Sudah dikeluari pengeluaran, sudah dikeluari gaji karyawan, sudah dikeluari listrik, sudah dikeluari internet, segala macam. Ternyata ada laba kos-kosan di 100 juta. Nah, ditotalkan. Oke, baik. Berarti total dinar yang kita punya, total perhiasan, antam dijumlah dulu, baru kalikan 2,5%. Ya, di jumlahnya dalam bentuk rupiahnya ya tadi ya. Nih, yang tadi nih. Ya, 20 dinar KR, harganya 287 juta. Kemudian 100 gram antam, 312 juta. Perhiasan, nah misalnya ini perhiasan, Anda punya perhiasan, dihitung dulu harganya berapa. Ya, harga perolehan, harga ya si nilai dari si barang itu, baru nanti total dikalikan 2,5%, gitu ya. Ustadz, saya sudah ada 40 dinar tapi itu belinya bulan September, apa sekarang harus dizakati dan kenapa hitungannya harga beli bukan harga bebek? Ustadz, saya udah ada 40 dinar, tapi belinya bulan September, berarti kan belum haul. September kan ya, nanti kalau Anda ini sebisa mungkin, tapi nggak tahu Anda nih ya, misalnya nih ya, ini untuk yang ini. Satu, seandainya harta Anda cuma 40 dinar itu aja, maka Anda belum kena haul. Tapi seandainya Anda punya harta yang lain, yang Anda hitung-hitung semua, ternyata ada harta berupa perdagangan, harta uang, harta ini gitu kan, ya. Terus kemudian, loh, ternyata harta saya udah lebih dari 255, ya itu kemarin pembelian September udah termasuk. Ya, udah termasuk. Apalagi pembelian bulan September itu kan konversi dari uang Anda yang Anda udah miliki selama berapa lama. Berarti sebenarnya itu udah masuk. Gitu ya. Nah, ini artinya tuh sejak Anda sudah punya harta total 255, entah kapan itu, coba Anda lihat gitu kan. Kayaknya Ramadan tahun lalu saya udah punya harta tuh senilai 255 juta mah di total. Berarti Anda beli kapanpun udah kena itu 40 dinar. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa kok dari harga beli bukan dari harga buyback? Karena harga buyback itu adalah harga jual butuh. Sekali lagi ya, misalnya gini, Anda punya mobil Innova. Harga Innova itu berapa? Katakanlah ketika beli pertama kali 600 juta. Ya. Tapi Anda lagi perlu banget nih, mau dijual, berarti kan buyback. Maka nggak mungkin 600 juta. Pasti turun. Ya. Terus ada yang nawar nih. Ada yang nawar 550, ada yang nawar 560, ada yang nawar 540, ada yang nawar 500 juta. Gitu ya, selisihnya sampai 100 juta tuh. Maka ini si nilai Innova itu bukan, kan baru beli, maka nilainya tetap di 600 juta, yaitu harga appraisal gitu kan, nilai standar, bukan nilai jual butuh. Oke, buyback adalah nilai jual butuh. Ketika Anda butuh uang, maka Anda membuyback. Maka di situ ada selisih, namanya spread.
Spread itu jadinya harga buyback. Nah, zakat tidak dihitung dari harga buyback, tapi dihitung dari harga nilai sebuah asetnya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke materi berikutnya, ya, yaitu tambahan lagi nih, zakat profesi. Nah, kalau zakat profesi itu, ya, ini adalah sebuah zakat yang diijtihadi, ya, diijtihadkan oleh ulama-ulama kontemporer. Salah satu ulamanya adalah Dr. Yusuf Qaradawi. Nah, ada dua metode. Pertama, digabung ke zakat harta tahunan tadi. Jadi harta tahunan tadi, ya, ditambahin tuh. Anda ternyata punya gaji sebagai dokter, ya, gajinya 15 juta per bulan. Maka 15 dikali 12, 180 juta. Berarti Anda masukin ke harta ini. Ya, ini ada harta emas, ya. Ini saya coba ituin ulang ya. Berarti tadi dia ada hartanya harta emas. Emas berapa tadi? 15 juta. Oh, sorry, hartanya. Hartanya 600 juta. Nilai emasnya 600 juta. Terus uang senilai 2 miliar. Uang 2 miliar, 2.000 juta berarti kan. Kemudian ada lagi harta dia berupa dagang. Dagang dia adalah 700 juta. 700 juta. Misalnya, ini yang dikelola oleh suami. Kemudian si istri itu dokter. Gaji dokter. Ya, yang tadi tuh 15 juta dikali 12. Berarti 180 juta. Ini udah dikurangi transport apa segala macam, pokoknya bersih lah gitu ya. Udah mau habis baterainya. Berarti totalnya dia adalah, ya, ini hartanya dia. Ini seru ya ngitungin harta orang ya. 2000, ya, 600 ditambah 2000 tambah 700 tambah 180. Maka harta dia sebenarnya 3 yang terkena zakat ya, 3480. Nah, kan dia pasti punya rumah, punya mobil, gitu kan? Itu nggak dizakati. Rumah, mobil nggak dizakati. Kapan rumah dizakati? Pada saat, ya, dijual. Pada saat rumah dijual berarti kan dapat harta lagi nih, tambahan harta gitu dijual. Kalau ditempati itu, rumah ditempati, untuk usaha ditempati gitu kan, maka dia tidak terkena masih live ya. Oh, alhamdulillah masih live. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Sinyalnya jazakumullah khairal jaza, ilmunya Ustaz Nasman Majleb. Oke, baik. Ya, teman-teman semua ya. Harta untuk beli dinar itu tabungan zakat atau sudah terkena zakat. Oke. Berapa yang masuk? 150. Ya, baik. Ya. Baik teman-teman semuanya, ya, mohon maaf ya tadi agak terputus sebentar. Saya tadi ada yang kasih feedback, mungkin karena saya cepat-cepat ya, karena tadi saya cepat-cepat ada perhitungan yang nggak tepat nih ya. Mohon izin karena tadi ini ada yang nanya tentang ini ya, zakat ini ya. Oh, sebentar. Tentang zakat yang tadi 150 ya. Nah, 150 dinar itu hitungannya kan 3,75 dinar. Kenapa ya? Tadi terlepas dulu. Ya. Nah, tadi ini kan yang ini ya, teman-teman semuanya. Yang tadi ada yang nanya, saya punya 150 dinar, itu bagaimana hitungannya gitu ya. Nah, hitungannya adalah dia langsung dibagi 40 ya, karena 2,5%, hasilnya 3,75 dinar. Tapi saya mengkonversinya itu jadinya 3,75 dinar langsung dikali gram harusnya ya. Ini 3,75 dikali 4,25 gram dulu. Atau ya langsung 1 dinar tuh berapa?
Ya, 1 dinar itu adalah 14, ya. 1 dinar sama dengan 14,395. Maka ini seharusnya, ya, mohon izin ya, ini saya hapus dulu, ya. Ini harusnya 3,75 dikali 14,395. Jadi 53.981. Makasih Bu Eti sudah kasih feedback, ya. Mungkin saya tadi terlalu cepat, ya, responnya, ya. Baik. Ustadz, saya punya dinar itu baru kekumpul 20 dinar di bulan Oktober 2025. Apakah sudah wajib mengeluarkan zakat? Tergantung. Kalau itu sudah merupakan harta Anda, coba dikumpulkan dulu semua, gitu kan. Nah, dikumpulkan seperti tadi ini ya. Kita kumpul-kumpulkan gitu kan, ternyata dia sudah punya harta segini ya. Maka 3487 ya. 3487 dibagi 40. Ya. Dibagi 40 sama dengan 87 juta. Ya, ini adalah zakatnya. Ini misalnya ini istri nih. Istri dokter, suami pebisnis gitu ya. Nah, seperti ini hitungannya. Jadi dia mengeluarkan zakat sebesar itu. Oke, sekarang Bapak Ibu semuanya kita masuk ke, nah, tadi ada juga yang nanya, kalau zakat profesinya tuh udah dipotong tiap bulan bagaimana? Ini yang nomor 2 nih ya. Dikeluarkan 2,5% tiap menerima gaji. Analoginya analogi panen gitu ya. Seandainya sudah ya dikurangi. Berarti ya itu berarti udah dikeluarkan gitu ya. Jadi nggak perlu dikeluarkan lagi ya. Oke, siapa yang berhak menerima? Nah, tinggal dikit lagi ya, teman-teman semuanya ya. Tinggal dikit lagi materinya. Siapa yang berhak menerimanya? Ya, ini dalam surat 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ya. Nah, jadi 9 ayat 60. Ya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, ya, kemudian memerdekakan budak, ya. Ya, di sini sebutnya rikob, ya. Kemudian orang-orang yang berhutang, gorimin, yang kita bebaskan dia dari amanahnya, gitu kan. Sabilillah, ya. Nah, fi sabilillah. Maka teman-teman semuanya, inilah dia kategori dari orang-orang yang mendapatkan zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikob, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, ini adalah orang-orang yang berhak menerima. Ya, jadi teman-teman semuanya, sekarang Anda sudah ngitung nih, oh ternyata zakat saya sebesar 100 juta misalnya, gitu kan. Dari uang yang Anda miliki itu ada 100 juta. Nah, sekarang mau disalurkan kemana nih? Ya, maka pastikan ini tidak boleh untuk bangun gedung sekolah, nggak boleh. Kalau dilihat dari sini ya, fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikob, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, cirinya adalah mereka semua orang, bukan gedung. Orang, bukan tanah. Oke? Orang semua nih. Ya, maka itu haknya. Hati-hati teman-teman semuanya mau mengeluarkan zakat nih. Saya mengeluarkan zakat beli tanah pesantren, nggak bisa tanah zakat untuk beli pesantren, untuk beli tanah pesantren. Saya mau gitu kan zakat untuk bangun gedung buat kelas sekolah, nggak bisa. Itu nanti peruntukannya bisa infak, sedekah, wakaf. Ya. Nah, tapi kalau zakat itu hanya untuk namanya orang-orang, ya. Innamas shadaqatu, ya dibatasi. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk. Nah, jadi ini untuk jenis orang yang hidup, ada jiwanya. Oke, itu cirinya. Ya. Nah, maka teman-teman semuanya, yang paling bagus apa? Cara menyalurkannya itu bisa sendiri, ya. Bisa melalui amil zakat. Ya. Nah, kalau teman-teman semuanya mau menyalurkan sendiri, pastikan ya, itu harus melalui ya 8 asnaf tersebut, 8 golongan tersebut. Jangan sampai nggak tepat. Akhirnya jadi nggak sesuai dengan peruntukan zakatnya gitu ya. Ya. Nah, jadi itu untuk orang, bukan untuk barang, bukan untuk tanah, bukan untuk gedung. Ya. Nah, untuk gedung sama tanah nanti ada rezekinya sendiri gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya. Terus yang bagus melalui mana Pak Nas? Cara menyalurkannya yang paling bagus melalui amil zakat. Ya, yang paling bagus melalui apa? Yang kedua nih, yaitu amil zakat. Ya, dari mana? Tadi dalilnya 9 ayat 60 tadi, ya. Wal amilina, berarti Allah mengarahkan ini untuk ya diarahkan menjadi profesional, diarahkan misalnya kayak ya lembaga-lembaga pengelola zakat. Ya. Kemudian juga tadi tuh khuz min amwalihim, berarti ada pegawai yang ngambil gitu harta ini. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh. Bagi-bagi aja. Dibagi misalnya nih, yang sendiri itu
30%, yang melalui amil zakat 70%. Seperti itu. Nah, bolehkah pembagiannya itu kita beliin sembako kemudian bagiin ke orang? Boleh, asalkan yang kita bagi itu fakir miskin golongannya. Kalau ada orang yang dia kaya, kita kasih, ya nggak termasuk. Bolehkah itu ke paman, ya, bibi, keponakan, gitu ya, cucu. Nah, teman-teman semua, ya, yang tidak boleh adalah yang garis atas dan garis bawah, yaitu ibu, bapak, kemudian anak. Itu bukan zakat gitu, ya, itu adalah nafkah, ya, infak. Nah, sementara yang di luar jalur ini kita bisa berikan zakat kepada mereka, ya. Paman, bibi, keponakan yang memang fakir, miskin, gharimin, gitu ya, rikob, itu boleh. Anda bisa salurkan itu kepada keluarga Anda, ya, yang terdekat, ya. Jadi dia keluarga nyamping, ya, bukan keluarga keluarga lurus, vertikal. Bukan juga ke, ya, ke karyawan, ya. Nah, kalau karyawan itu, ya, masuknya itu adalah kewajiban Anda untuk memberikan gaji, ya, kewajiban untuk memberikan gaji, THR, tapi bukan zakat itu, ya. Zakat itu kepada, ya, orang-orang lain yang bukan dalam tanggungan Anda. Kalau tanggungan Anda itu kewajiban Anda, ya. Demikian. Bentuk sembako boleh, menyalurkan sendiri berarti, ya, kepada fakir miskin, ya. Nah, Anda menyalurkan melalui amil zakat, ahsan, bagus. Bagi saya, bagi-bagi. Jangan disalurkan semua sendiri. Kenapa? Karena kalau disalurkan semua sendiri, kita hanya menyalurkan kepada orang-orang yang kita mampu saja. Padahal, ada orang-orang di Papua yang mungkin, ya, perlu, ya, sentuhan kita. Orang-orang yang di daerah-daerah terdampak, gitu kan. Daerah-daerah seperti Sumbar kemarin, gitu kan. Ya, mungkin mereka terkena tuh, ya, orang-orang yang kewajiban zakat kita. Tapi karena kita salurkan hanya untuk orang golongan kita, aja nggak nyampe ke sana. Makanya sebisa mungkin bagi aja. Ya, menurut saya 30% sendiri, 70% bagi, ya, melalui amil zakat, ya. Ponakan yatim masuk. Ponakan yatim itu masuk, ya, masuk ke golongan orang yang bisa kita kasih zakat, ya. Nah, kalau ini Khairul Razikin Indonesia, ya, itu juga menyalurkan zakat, Bapak Ibu, dan kita sudah tergabung menjadi UPZ namanya, Unit Pengumpul Zakat. Kami tergabung melalui Basnas, Bapak Ibu, ya. Jadi Basnas. Kita lihat dulu yuk video ini, ya. Ini ada video tentang zakat. Di sebagian harta kita, ada harta orang lain yang memerlukan. Mari kita tunaikan zakat, semata agar dapat keridhaan dari Allah. UPZ Khairul Razikin adalah unit pengumpul zakat resmi dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. UPZ Khairul Razikin mendapatkan 3 penghargaan sekaligus.
adik zakat ke adik itu hadiah, ya. Eh, hadiah pemberian, ya. Ini saya berikan. Nah, sementara zakat itu kepada orang-orang yang ada di luar itu, gitu ya. Demikian. Kemudian badan amil zakat yang terpercaya. Bismillah, insya Allah ya. Ini kita ya 100% dana yang masuk ke sini, ini 100% ini Bapak Ibu semua, masuk ke Basnas semuanya. Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kemudian kami di Khairul Razikin Indonesia itu punya program-program yang kita buat proposalnya mengajukan kepada Basnas. Ya, ya Basnas kita punya proposal seperti ini. Itu mekanismenya. Jadi 100% kita salurkan semua ke Basnas. Setelah itu kita ngajukan proposal. Akhirnya kita dapat lagi. Ya, dapat untuk penyaluran yang kita bisa salurkan untuk lembaga kita. Ya, seperti itu. Kemudian ya kepada adik atau kakak tidak, itu hadiah. Ya, nah, jadi kalau ya kepada ya sebentar saya coba lihat ya. Ya. Kategori jihad fisabilillah ya, yang seperti apa? Ya, jihad fisabilillah ini adalah para ustadz, para ulama, ya, para alim, ya. Oh sorry, mohon maaf ya Bapak Ibu semua ya. Ini tadi ada yang bertanya ya, untuk kakak dan adik. Kakak adik boleh, ya. Kakak adik boleh kasih zakat, ya. Bisa jadi misalnya adiknya itu dalam kondisi yang nggak mampu gitu kan, sementara kakaknya itu dikasih rezeki oleh Allah, ya. Karena yang nggak boleh itu yang tanggungannya orang tua sama anak, ya, dan cucu. Nah, anak cucu orang tua gitu ya, itu bukan zakat, ya. Mohon maaf, terima kasih ya. Ini saya kasih apa namanya perbaikannya, ya, seperti tadi. Oke. Apa zakat hanya kepada sesama muslim? Ya, sebenarnya teman-teman semuanya, kepada non-muslim boleh, yang sedang dilembutkan hatinya. Nah, cuma di kita itu biasanya mu'allaf itu, ya, biasanya orang yang sudah masuk Islam, lalu kemudian dalam proses pembinaan. Nah, makanya, ya, bisa ke mu'allaf center, ya, bisa ke mu'allaf center. Sebagian juga kita menyalurkannya kepada mu'allaf center, ya. Kita bermitra sama Garda Mu'allaf, Garda Mu'allafnya Kohdonditan, ya. Nah, lebih baik kita kalau untuk ke non-muslim lebih baik ya ke lembaga aja. Oke, yang terdampak bencana bisa, ya bisa, ya. Ya, itu terdampak bencana, ya, fakir miskin. Kemudian dia mungkin bisa masuk ya zalimin, bisa gitu, bisa masuk ke Ibnu Sabil, bisa masuk ke Fisabilillah, ya. Bentuknya sembako boleh. Karyawan nggak bisa. Ya, karyawan itu bukan zakat, tapi karyawan itu adalah ya nafkah, ya. Kewajiban kita, ya, seperti itu. Ya, betul, ya, berarti boleh ke adik, boleh, ya, karena dia bukan tanggungan kita. Kalau ke anak adik, ya apalagi. Kalau ke adik aja boleh, apalagi ke anak adiknya, ya, itu zakat mal boleh. Oh iya, ini masuknya zakatnya zakat mal, ya, ya, masuknya zakat mal atau zakat harta, ya. Nanti zakat fitrah beda lagi, ya. Nanti teman-teman semuanya untuk zakat fitrah itu biasanya, ya, nanti kita kaji lagi di akhir, ya. Dia 2,5 kilogram atau 3,5 liter, ya, beras atau bahan pokok, ya. Tapi saya nggak mau masuk dulu ke situ, ke zakat, ya. Kalau terlanjur diberikan ke adik, enggak, ya, adik nggak apa-apa, ya. Adik kalau memang adik itu masuk dalam 8 asnaf nggak apa-apa, ya. Mohon maaf tadi saya baca-baca lagi tadi, ya, itu boleh, ya. Ke Palestina bisa nggak? Ya bisa aja, ya. Asal, ya. Kalau kita lihat ya, Palestina itu termasuk fakir miskin, ya, ke Palestina. Ke anak yang sudah nikah, ya, ke anak yang sudah nikah, boleh nggak ya? Ya, itu masuknya apa ya? Ya kalau anak yang sudah nikah berarti bukan tanggungan kita lagi ya. Ya. Coba kita lihat lagi ya. Ya. Guru TPQ masuk fisabilillah, betul. Ya, guru TPQ. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, jalur yang nggak boleh itu adalah yang satu garis. Orang tua, ya, kakek nenek, kemudian anak cucu, ya. Walaupun anaknya itu sudah menikah, gitu, ya. Dia bukan kategori zakat. Itu kategorinya Anda memberikan nafkah,
Kalau anak itu nggak mampu, anak itu nggak berdaya, maka kita sebagai bagian dari satu sistem kekeluargaan itu wajib gitu. Bukan lagi zakat itu ya, ya kita wajib untuk menolong gitu anak kita ya. Kalau memang dia nggak mampu, jadi hitungannya bukan zakat, hitungannya apa? Hitungannya sedekah ya, sedekah nafkah. Guru ngaji anak kami boleh, fisabilillah itu masuk ya. Apakah bisa jual dinar untuk zakat? Ya bisa-bisa aja, cuma sayang ya. Mendingan ya ada rupanya. Tapi kalau seandainya memang apa untuk mengeluarkannya Anda harus mengeluarkan atau menjual 20 dinarnya, berarti sebenarnya Anda belum mencapai nisab ya. Karena kan 20 dinar dikurangi setengah dinar, berarti kan nggak nyampe 20 dinar ya. Berarti belum masuk nisab. Nah, ini dia nih pertanyaan juga. Saya punya 20 dinar, tapi yang 10 dinar disimpan sebagai jaminan. Terus punya cicilan, bagaimana? Artinya digadai lah ya. Ini berarti kan ada harta penuh. Jadi yang dizakatkan itu adalah harta penuh. Kalau hartanya nggak penuh, dia tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ke om tante bisa. Ya, om tante bisa. Ya. Batasan disebut miskin itu bagaimana? Oke. Fakir itu, ya. Fakir itu, dia, apa definisinya nih? Kalau miskin, fakir itu dia tidak bisa berusaha, ya. Ya, sambil saya lihat lagi di, ya. Biar nggak salah, ya. Jadi fakir itu adalah orang yang nggak punya apa-apa, ya, dan nggak mampu memenuhi kehidupan dasar hidupnya, ya. Jadi nggak punya penghasilan tetap, nggak punya harta mencukupi, ya kebutuhan pokoknya itu jauh. Nah, sementara orang miskin itu dia punya pekerjaan tapi nggak cukup, gitu, ya, nggak cukup. Dia punya pekerjaan tapi dia termasuk bagian dari yang termasuk orang yang nggak cukup lah kebutuhan hidupnya itu, ya, itu miskin. Tapi fakir lebih rendah daripada miskin. Fakir itu yang lebih tidak mampu lagi, gitu ya. Baik. Apakah harus disampaikan bahwa pemberian itu adalah zakat? Ini dia persoalannya. Kalau kita sampaikan sendiri, belum tentu orang itu bisa menerima dengan lapang dada. Kalau kita sampaikan melalui amil zakat, nah amil zakat itu kan punya sistemnya, ya. Nah, jadi bisa-bisa saja, asalkan tidak menyakiti perasaan hatinya. Atau kita pengen meyakinkan nih, gitu ya. Biasanya kan orang yang yang menerima zakat itu ya orang yang memang secara hati memang mau menerima zakat ya harusnya ya. Jadi kita bilang nih, ini saya punya zakat, kamu mau nggak nerima? Kalau mau silakan ambil. Tapi kalau kamu nggak mau ini bagian zakat, oh ya ini ada ya yang akadnya sedekah bukan zakat gitu ya. Jika rumah masih cicilan tapi dikontrakan, apa dihitung zakat? Ya, yang dihitung zakatnya adalah, udahlah cicilan dikontrakin, mantep ini, nggak kena zakat itu. Jadi hartanya tuh, ya mungkin bisa juga, ya sebentar, mana tadi itu ya? Jika rumah masih cicilan, jadi rumahnya cicilan nih, ini bagus juga nih. Rumah cicilan katakanlah cicilannya 10 juta per bulan, tapi penghasilannya 30 juta per bulan misalnya gitu ya. Udah kena tuh 30 jutanya yang kena. Dihitung termasuk digabung tadi dengan harta zakat yang keseluruhan, harta yang dimiliki tadi. Jika zakat mal bisa zakat mal bisa diperuntukkan untuk fasilitas pendidikan fakir miskin, nggak bisa. Jadi bukan untuk fasilitas pendidikannya, tapi untuk perutnya. Zakat itu untuk perutnya fakir miskin. Terserah kalau seandainya dia nanti dipakai buat apa, terserah. Tapi kita kasih untuk fakir miskin, bukan untuk gedungnya fakir miskin, enggak bisa, ya. Oke. Kalau jual rumah gimana? Ya, jadi kalau jual rumah, misalnya nih Bapak Ibu jual rumah, misalnya nih, kalau pas rumah itu belum ditempatin atau masih ditempati, dia kan nggak keluar zakatnya. Tapi ketika dia dijual, kan dia menjadi harta. Nah, harta itu dikumpulkan dalam total harta tadi, ya. Maka saldonya
depan, kita hitung lagi harta kita berapa. Ya, harta kita saldonya berapa, terus kemudian kita zakatin lagi. Setelah itu Anda mau beli buat apa juga silakan, ya. Seperti itu ya. Apartemen yang disewakan apakah tiap tahun harus dizakati? Termasuk ya apartemen gitu ya. Propertinya tidak dizakati, tapi hasilnya.